Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ad-dalilul aqliyu ala sifatis sam'i. Dalil akal atas sifat sama' bagi Allah. Wahia dan dia katsiratun itu banyak dalil-dalil atas wajib sifat sama' bagi Allah banyak. Wa min dzalika dan dari demikian itu ad-dalilul aqli ayyuqala adalah dikatakan law kana al-bari'u jika adalah Allah subhanahu wa ta'ala sami'an mendengar lima yasma'uhu bagi sesuatu yasma'uhu yang mendengar oleh Allahu akan ma wa ya'lamuhu dan mengetahui oleh Allahu akan ma bimakna dengan makna annahu 'alimun bihi bahwa Allah mengetahui bihi dengannya ma faqat saja kama qala ba'dul mu'tazilati sebagaimana telah berkata oleh sebagian mu'tazilah mereka yang menafikan sifat-sifat Allah. Jadi kata mereka Allah yasma' artinya ya'lam, Allah mendengar artinya Allah mengetahui. Mereka mengatakan Allah tidak punya sifat sama'. Kalau demikian lakunna maka adalah kita, bantahan terhadap mereka, lakunna maka benar-benar adalah kita ada za'mi nufatis sifati di atas keyakinan orang-orang yang menafikan sifat akmala wasfan lebih sempurna wasfan pada sifat minhu darinya Allah Ta'ala min haitsu dari segi innana sungguhnya kita adraknal mudraka adrakna mengetahui oleh kita al-mudraka akan suatu yang diraih atau yang diketahui min jihatis sam'i wal ilmi dari segi sama' dan ilmu. Artinya kita memiliki sifat sama dan memiliki sifat ilmu. Sementara Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat sama. Sama Allah artinya ilmu Allah. Ya kalau begitu maka berarti kita lebih sempurna dibanding Allah. Dan itu mustahil. Wa huwa dan dia Allah ahata bil makhluqi meliputi dengan makhluk bi ilmihi faqat dengan ilmunya saja. Menurut faham Mu'tazilah. Allah mendengar artinya mengetahui kata mereka. Itu artinya kan menafikan sifat sama' bagi Allah. Bantahan terhadap mereka dalil aklinya ya kalau begitu berarti manusia lebih sempurna dibanding Allah karena pada manusia apa? Ada sama dan ada ilmu, itu dua sifat yang berbeda. Paham tidak? Ta'ala Allah maha suci Allah an hadza dari demikian ini wa an kulli sifatin naqsi dan dari setiap sifat-sifat kekurangan. Wa dalil wujubis sam'i dan dalil wajibnya sifat sama' lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala aqlan secara akal annahu bahwasanya dia Allah law lam yakun muttasifan jika tidak bersifat oleh Allah bis sam'i dengan sama' lakana muttasifan bis samami maka adalah Allah bersifat dengan as-samam tuli wa huwa naqsun 'ala Allah dan itu dan dia as-samam naqsun itu kekurangan alallahi atas Allah wan naqsu dan an-naqs bermula an-naqs alaihi atas Allah muhalun itu mustahil. Nah dengan demikian wajib adanya sifat sama' bagi Allah dan sifat sama' bagi Allah berbeda dengan sifat ilmunya. Ad-dalilun naqliyu dalil naqli ala sifatis sam'i atau sifat sama' bagi Allah. Ini dalil naqli. Kalau tadi dalil aqli. Dalil naqli itu yang dimaksud adalah dalil daripada Al-Qur'an dan hadis. Juga disebut kadang dengan dalil sam'i atau dalil syar'i sama itu. Dalil naqli atau syar'i atau sam'i. Faminal Qur'ani maka dari Al-Qur'an qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala laisa kamitslihi syai'
tidak seperti Allah, artinya tidak menyerupai akan Allah syai'un oleh suatu apapun. Wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Nah, diikutkan kata wa huwas sami'ul basir setelah penyebutan kalimat laisa kamitslihi syai' untuk memberikan pemahaman bahwa sifat sama' dan basar Allah tidak menyerupai makhluknya. Makanya dimulakan dengan tanzih, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai suatu apapun mutlak. Kemudian diikutkan sesudahnya wa huwas sami'ul basir, sehingga difahami sama' dan basar Allah bukan sama' dan basar seperti pada makhluk. Wa hadhihi, dan ini ayat asyrahu ayatin, paling jelas ayat fi tanzihillahi ta'ala, dalam pensucian Allah ta'ala, at-tanzihal kulliyah, akan pensucian yang menyeluruh atau pensucian yang total, an musyabahatil makhluqati, dari menyerupai segala makhluk, bi ayyi sifatin minas sifati, dengan apapun sifat dari sifat-sifat, wa ayyi wajhin minal wujuhi, dan apapun segi dari beberapa segi. Artinya mutlak bahwa Allah tidak menyerupai ciptaannya. Makanya diungkapkan dengan kata syai', nakirah. Tidak hanya disebutkan bahwa Allah tidak menyerupai manusia atau binatang atau pohon atau makhluk tertentu, tetapi disebutkan secara mutlak syai', nakirah. An-nakiratu tufidul umum, dan nakirah itu memberikan makna menyeluruh. Maka mutlak, zat Allah tidak menyerupai segala benda, sifat-sifat Allah tidak menyerupai segala sifat-sifat benda. Faka'annal ma'na, maka seakan makna ayat tersebut, kama annallaha, sebagaimana sesungguhnya Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupainya akan Allah oleh suatu apapun, bi dzatihi, pada zatnya Allah. Fakadzalika, maka demikian pula, laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai akan Allah oleh suatu apapun, fi sifatihi, pada sifat-sifatnya. Zat Allah artinya apa? Hakikat Allah. Zat Allah bukan benda. Makna zat Allah berarti hakikatullah, hakikat Allah. Falamma taqaddama awal al-ayati nafyu musyabahatihi ta'ala li syai'in min al-makhluqati. Falamma taqaddama, maka ketika terdahulu, awal al-ayati, pada awal ayat, nafyu musyabahatihi, oleh penafian keserupaan Allah li syai'in, bagi sesuatu minal makhluqati, dari makhluknya, yaitu tadi laisa kamitslihi syai', dinafikan adanya keserupaan bagi Allah secara mutlak. Afhama, memberikan pemahaman oleh Allah dengan ayat itu tadi, dzalika, oleh itu firman Allah, annallaha, bahwa Allah ta'ala mausufun bis sam'i, bersifat dengan sama', lakinnahu laysa ka sam'ihi sam'un, akan tetapi tidak menyerupai sama' Allah oleh sama' selainnya, oleh sama' apapun atau siapapun. Sama' Allah bukan dengan telinga, bukan dengan anggota badan, bukan dengan alat-alat. Demikian pula dengan basar Allah. Nah, maka disebutkan ayat ini wa huwas sami'ul basir setelah penyebutan laisa kamitslihi syai'. Basar Allah bukan dengan mata, anggota badan, bukan dengan biji mata, bukan dengan kacamata, bukan dengan apa lagi? Bukan dengan cahaya. Ada cahaya gitu. Kalau nggak ada cahaya nggak bisa melihat.
Wa amma minal hadisi, dan adapun dari hadis, dalil sam'i atau dalil naqli dari hadis. Fama rawahu syaikhani, maka apa yang telah meriwayatkannya oleh asy-syaikhani, yaitu al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis itu penyebutan asy-syaikhani yang dimaksud adalah al-Bukhari wa Muslim. Fi sahihaini, dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa ghairuhuma, dan oleh selain keduanya asy-syaikhani, an Abi Musa, dan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, berkata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, kunna, adalah kami, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakunna, maka adalah kami, idza asyrafna, apabila melewati oleh kami, ala wadin, di atas lembah, halalna, bertahlil oleh kami. Di dalam perjalanan gitu, apabila turun tahlil. Wa kabbarna, dan bertakbir oleh kami. Irtafa'at, meninggi, aswatuna, oleh suara-suara kami ketika tahlil dan takbir saat menuruni. Asyrafna ala wadin, artinya ketika turun di lembah, bertahlil dan bertakbir mereka, para sahabat Rasulullah dalam perjalanan. Faqala an-nabiyyu, maka berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, irba'u ala anfusikum, ringankanlah atas diri kalian. Maksudnya apa? Enggak usah zikir teriak-teriak, berdoa teriak-teriak misalkan, atau berzikir dengan teriak-teriak. Ada kalanya zikir dengan jahar bagus, ya, tapi tidak dengan memaksakan diri, maksudnya begitu. Fa innakum, maka sesungguhnya kalian, la tad'una asammah, tidak menyeru atau tidak meminta oleh kalian, asamma, terhadap yang tuli, wala ghaiban, dan tidak pula terhadap yang ghaib. Wa ma'na irba'u ala anfusikum, ini redaksi hadisnya begitu tadi, udah selesai. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, innakum la tad'una asammah, sesungguhnya kalian tidak berdoa terhadap yang tuli. Wa ma'na itu artinya bahwa Allah apa? Maha mendengar. Jadi ini hadis dalil subut sifatis sam'i lillah, keberadaan atau ketetapan adanya sifat sama' bagi Allah. Wa ma'na irba'u ala anfusikum, dan makna irba'u ala anfusikum, khuffifu as-sawta, ringankan oleh kalian akan suara. Wa fil hadisi, dan di dalam ini hadis, nafyul afatil mani'ati minas sam'i, itu penafian afat. Afat itu apa? Celah atau aib yang mencegah minas sam'i, dari mendengar. Wa nafyul jahli, dan penafian al-jahl, kebodohan, al-mani'i, yang mencegah minal ilmi, dari ilmu.
Jadi kandungan hadis ini di dalamnya memberikan penjelasan dengan nyata bahwa Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui, begitu. Wa fi dzalika, dan di dalam itu hadis, dalilun, itu dalil ala annahu ta'ala, atas bahwa dia Allah Ta'ala lam yazal sami'an, senantiasa mendengar dia Allah, azali, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Wala yashihhu wasfuhu bi dhiddi dzalika, dan tidak benar mensifati Allah dengan kebalikan demikian itu, yaitu tadi as-samam. Karena itulah Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, fa innakum la tad'una asamma. Dengan demikian maka tetaplah adanya sifat sama' bagi Allah. Tambahan lain sedikit dari hadis ini. Nah, ketika sahabat Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna, ya, ada banyak pelajaran penting dari hadis ini. Salah satunya apa? Ketika beliau mengatakan halalna wa kabbarna, itu artinya apa? Zikir berjamaah. Zikir berjamaah. Kan sekarang ada orang anti zikir berjamaah, begitu rapi sholat nyosor aja keluar, kurang adab gitu. Ya sebenarnya adabnya mah sebelum imam berdiri, makmum jangan berdiri, duduk aja. Ini duduk paling depan lagi. Imam lagi baca zikir, imam mau berdoa, dia nyosor aja ke sana, grup celana cingkrang aja. Itu nggak beradab begitu itu. Lalu dibuka kitab-kitab. Imam Ghazali menyebutkan dalam Bidayatul Hidayah, praktek model gitu itu nggak beradab gitu. Nah, jadi dari hadis ini ada pelajaran penting lainnya, apa? Kebolehan zikir berjamaah, baik setelah sholat atau membuat halaqah di luar sholat, berkumpul lalu zikir berjamaah sama-sama boleh. Lalu yang kedua dari hadis ini juga diambil pelajaran penting lainnya, zikir dengan jahar. Ketika Rasulullah mengatakan irba'u ada anfusikum, Rasulullah tidak mengatakan haram, enggak boleh ngomong gini, enggak boleh zikir keras-keras begini, haram. Rasulullah hanya mengatakan apa? Irba'u ada anfusikum, ay khaffifu. Rasulullah memberikan apa? Tuntunan yang lebih baik atau yang lembut lah gitu. Rasulullah tidak mengharamkan, tidak mengatakan haram zikir model begini ini. Kalian suara zikir keras-keras, enggak mengatakan haram. Tapi apa? Paling tidak itu khilaful aula. Khilaful aula itu menyalahi yang utama. Nah, tetapi begitu dalam praktek zikir, jahar itu masyru', disyariatkan. Buktinya hadis ini salah satunya, juga ada hadis-hadis lain. Sebagaimana dalam sholat ada sholat jahar dan sholat bagian daripada zikir. Ada sholat sir, maka demikian pula di luar sholat praktek zikir, membuat halaqah, lalu kemudian zikirnya secara berjamaah dan dengan jahar boleh. Sama dengan sholat dengan jahar tidak maghrib, jahar isya, subuh dengan jahar. Ada kalanya orang berzikir butuh kepada jahar tansyid, untuk apa? Untuk menyemangatkan, gitu, untuk menyemangatkan. Ada kalanya dengan jahar itu lebih mantap, lebih apa? Mantap. Hati itu kadangkala harus dikuatkan dengan ucapan, dengan jahar. Mengapa? Karena itulah mengapa dalam niat itu sunnah talaffuz bil lisan,
Talaffuz itu at-talaffuz. Karena talaffuz bil lisan dalam berniat itu menguatkan hati. Di antara hikmahnya, walaupun niat itu sebenarnya amalun qalbi, kerjaan hati, umpama enggak diucapkan dengan mulut, usolli fardhul maghrib, enggak apa-apa. Tetapi diucapkan dengan mulut dalam niat apapun dalam praktek ibadah, yuqawwil qalb, menguatkan hati. Nah gitu. Praktek zikir juga gitu. Ada kalanya kalau sir mulu lama-lama tidur dia. Kasih tasbih, kemudian apa? Suruh zikir, sir itu. Lama-lama tidur. Baca Quran, zuhur, bacanya pelan, lama-lama tidur. Maka baca Quran supaya semangat ngapalinnya, baca yang keras. Oh gitu. Baca yang keras, tapi jangan gangguin tetangga. Ya maksudnya seukuran memberikan semangat bagi dirinya. Ya begitu emang caranya begitu. Mahbub yang suka kedengeran sampai ke rumah. Mana Mahbub? Gak gaji. Iya begitu, bagus. Amar juga sama tuh kedengeran sampai ke rumah. Tapi sambil jalan-jalan tuh lagi ngapain itu. Sebagiannya di dapur berisik teman. Lanjut. Wa ammal ijma'u, di dapur bukan baca Quran, baca salawat, teriak-teriak. Wa ammal ijma'u, dan adapun dalil ijma', ada wujub ittisafihi ta'ala, di atas wajib bersifat Allah Ta'ala bis-sam'i, dengan sifat sama'. Faqad naqalahu al-imamu, maka telah menukil akan ijma' al-imamu oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari radhiyallahu anhu, wal Imamu Abu Mansur al-Baghdadi, dan oleh Imam Abu Mansur al-Baghdadi, was Sa'd at-Taftazani, dan oleh As-Sa'd atau Sa'duddin at-Taftazani, wa ghairuhum, dan selain mereka. Nah, karena itu ijma juga menjadi hujjah, dalil. Ketika disebut para ulama telah menetapkan ijma'. Apa artinya? Ittifaqul mujtahidin, bersepakatnya para imam mujtahid terhadap satu perkara. Karena itulah maka ijma' menjadi hujjah atau dalil, landasan dalam menetapkan hukum syara atau dalam ajaran syara ini. Setelah Al-Quran, hadis, kemudian ijma'. Satu lagi sedikit bawah. Mas'alatun muhimmah, masalah penting. Qad sabata, telah tetap fima aslafna, pada apa yang telah terdahulu oleh kita, annallaha, bahwa Allah la yahtaju ila isti'anati, tidak membutuhkan oleh Allah kepada pertolongan, biuzunin, dengan telinga, au alatin ukhra, atau alat yang lain. Dalam sifat sama' Allah tidak membutuhkan kepada anggota badan. Falidzalika, maka karena itu yang bagi tanbihu, seyogianya ingat, tanbih, peringatan, annal adzana, bahwa al-adzan, kata al-adzan bi fathataini, dengan dua fathah, adzan. Wa huwa, dan dia kata al-adzan al-waridu, yang datang fil hadis, dalam hadis, wa fi kalamil arabi, dan dalam perkataan orang-orang Arab, al-adzan ghairul uzun, bukan makna uzun. Ini dua makna yang berbeda, al-adzan dengan al-uzun. Al-uzun allati hiyal jarihatu, yang dia al-uzun, al-jarihatu itu anggota badan. Ai al-alatu, artinya alat, allati yahsulu, yang terhasilkan biha, dengan uzun atau al-jariha, as-sama'u, akan pendengaran. Kalau al-uzun, ini dia nih, al-uzun, al-jariha, anggota badan, allati yahsulu biha as-sama'.
Faqad akhraja Ahmadu, maka telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad fil Musnad, di dalam kitab Musnad, wa Ibnu Majah, dan oleh Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban, dan oleh Ibnu Hibban, wa ghairuhum, dan selain mereka, an Maisarata, dari Maisarah, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lallahu asyaddu adzanan. Lallahu, benar-benar Allah, lamnya dalam taukid. Lallahu, benar-benar Allah, asyaddu adzanan. Nah, adzanan di sini artinya apa? Istima'an. Benar-benar mendengar oleh Allah. Mendengar oleh Allah. Bukan artinya Allah punya telinga. Adzanan di sini bukan uzun. Adzan di sini apa? Al-istima'. Lallahu, benar-benar Allah, asyaddu adzanan, sangat atau maha mendengar, lirrajulil hasani as-sauti, bagi seorang laki-laki yang indah suaranya, bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an, min sahibil qainati ila qainatihi, dari orang yang menyewa qainah, pendendang, nah itu. Min qainatihi, daripada pendendangnya. Wal qainatu al mughanniyatu, ya. Orang yang mendendangkan, perempuan yang berdendang. Yang dimaksud kadang dahulu, ya mungkin sampai sekarang juga ada. Bahkan sekarang lebih parah. Orang menyewa, orang suruh bernyanyi. Ya sekarang goyang-goyang dompet, bikin hajatan pada bikin itu, goyang dompet. Itu namanya apa? Ini dia nih, al-qainah. Si perempuan goyang dompet itu al-qainah. Nah, orang yang menyewa itu, dia nyewa itu kan ngedengerin dia. Wah, suka dia ngedengerin. Wah, mantap nih. Gitu. Paham gak itu? Nah, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan Allah asyaddu adzanan. Allah jauh lebih memperhatikan, merahmati, mendengarkan daripada orang yang indah bacaan Al-Qur'annya. Jauh dibanding perhatian daripada seorang yang menyewa perempuan untuk bernyanyi baginya. Paham gak maksudnya? Artinya Allah merahmati orang yang indah suaranya, bacaannya enak didengar. Kita pun begitu, kalau ngedengar orang bacaan Al-Quran indah didengar, menyenangkan hati. Iya, tapi kalau ya suaranya jelek, gatel juga kuping. Gitu. Udah jelek suaranya, bacaannya berantakan, kuping gatel itu. Wa ma'nahu, dan maknanya hadis ma'nahu hada ashaddu naf'an lil qari'i was sami'i. Jadi makna hadis ini ashaddu naf'an lil qari'i was sami'i min al ibadi min asy-syakhs alladhi yashtari qainatan tughanni lahu. Bahwa ini orang yang baca Quran tadi dengan suara yang indah itu jauh lebih memberikan manfaat, jauh lebih memberikan manfaat bagi dia sendiri yang membaca, juga bagi yang mendengar, as-sami'. Jauh lebih bermanfaat dibanding seorang perempuan yang bernyanyi yang disewa untuk memperdengarkan suaranya bagi orang yang menyewanya. Nah, kembali lagi. Jadi hadis ini bukan maknanya lallahu asyaddu adzanan, bukan artinya bahwa Allah punya kuping. Ada sebagian orang musyabbihah, nauzubillah, orang-orang musyabbihah di zaman sekarang, ya mereka Wahabi. Mereka menetapkan Allah punya kuping. Nauzubillah. Kata mereka Allah punya mata, bahkan punya tangan tersusun dari jari-jari. Nauzubillah.
ditetapkan oleh mereka anggota-anggota badan. Bahkan kata mereka Allah punya kaki, lantas kakinya diletakkan di neraka jahanam, menginjak neraka jahanam. Nauzubillah. Nah, sebagian mereka dengan dalil hadis ini kaum Musyabbi'ah menetapkan telinga bagi Allah. Nauzubillah. Itu tasybih jelas. Walaupun dia mengatakan telinganya tidak seperti telinga manusia. Sama itu tasybih. Karena telinga itu apa? Telinga itu sifat atau anggota badan. Sifat yang ada pada makhluk, pada manusia atau lainnya, yang merupakan bagian dari susunan-susunan yang menyatu menjadi tubuh, menjadi jisim. Mustahil Allah demikian. Wallahu a'lam bishawab.